Pasukan Tolut berhasil mengalahkan Jalut sehingga Bani Israel berhasil memulihkan kekuasaannya. Setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, Bani Israel mengalami kebingungan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Yusya bin Nun alias Yosua sebagai penggantinya. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka berhasil memenangkan pertempuran dan merebut tanah Filistin. Setelah Yosua meninggal, Bani Israel kembali kehilangan pemimpin. Namun, tidak ada nabi yang diutus untuk menggantikannya. Akhirnya, mereka menjadi terombang-ambing seperti domba tanpa pengembala. Lama-kelamaan, masyarakat Israel mulai melupakan agama tauhid dan melakukan dosa-dosa dengan tanpa rasa malu. Bahkan, mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan azab. Akibatnya, Bani Israel kehilangan kendali atas tanah Filistin yang kemudian diduduki oleh musuh mereka, yakni kaum Amalika atau Baltata. Para penyerang Filistin ini berhasil menawan beberapa pejabat Bani Israel, menculik anak-anak, serta memaksa mereka memberikan upeti. Kaum Baltata dipimpin oleh seorang pria bernama Goliat alias Jalut. Keturunannya dari dinasti Buhtanasyar memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Bahkan, ia memiliki penampilan yang menyerupai raksasa. Saat ditindas oleh kaum Baltata, Bani Israel berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan seorang nabi yang akan menyelamatkan mereka. Namun, sebelumnya mereka telah membunuh para nabi atau orang-orang yang saleh. Namun, di tengah mereka masih terdapat suku yang terkenal cerdik. Para pemimpinnya memiliki seorang putri bernama Hubla. Bani Israel berharap, dari Hubla akan lahir seorang putra yang kelak menjadi Nabiullah dan memimpin mereka. Dari rahim Hubla, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samil atau Samuel. Secara harfiah, nama itu berarti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permohonan hambanya. Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Samuel sebagai nabinya. Bani Israel sangat mengharapkan bahwa sang nabi akan membimbing mereka dalam mengakhiri penindasan oleh penjajah. Mereka belum memiliki pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Berilah kami seorang raja yang bisa memimpin kami berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah permohonan mereka. Pada suatu hari, Bani Israel mendatangi Samuel dan meminta agar ia memilih seorang raja untuk mereka sehingga mereka dapat bertempur di bawah kepemimpinannya dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Samuel merasa ragu dan tidak yakin dengan permintaan mereka. Ia meragukan kemampuan Bani Israel yang seringkali menentang dan tidak patuh pada perintah. Saya khawatir ketika saatnya tiba, kalian mungkin tidak akan mau bertempur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar sang nabi. Tetapi, Bani Israel tetap bersikeras, bagaimana mungkin kami menolak untuk bertempur di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari tanah kami sendiri. Keesokan harinya, Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa pemimpin untuk Bani Israel harus memiliki tanda-tanda khusus. Pada pagi keesokan harinya, seorang pemuda yang tampan, gagah, saleh, dan cerdas sedang mencari keledainya di depan rumah Samuel. Sang nabi melihat tanda di dalam diri pemuda tersebut, sesuai dengan wahyu yang diterimanya dari Allah. Pemuda tersebut dikenal dengan nama Saul alias Tolut. Samuel mengundangnya ke dalam rumah dan mengukur tinggi badannya. Samuel yakin bahwa Tolutlah yang akan memimpin Bani Israel. Namun, ketika Samuel mengumumkan bahwa Talut akan menjadi pemimpin Bani Israel, sejumlah tokoh Yahudi menolak. Mereka berpendapat bahwa Talut hanya seorang pengembala miskin dan bukan keturunan orang-orang terhormat seperti anak cucu Nabi Yakub. Namun, klaim tersebut tidaklah benar. Berdasarkan silsilah, Talut masih merupakan keturunan Yakub dari garis keturunan Bunyamin, adik laki-laki Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sebenarnya ialah, para pemuka Bani Israel itu merasa dengki. Mereka merasa bahwa diri atau suku mereka lebih layak untuk memerintah daripada laki-laki itu. Mungkinkah seorang gembala miskin menjadi raja kami? Padahal, kami lebih berhak memimpin pemerintahan, desus mereka kesal. Samuel lalu menjelaskan, tanda bahwa dia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun. Itu benar-benar menjadi tanda bagimu jika kamu memang beriman.
Tabut adalah peti kayu yang dilapisi emas yang berisi Taurat. Tabut yang diyakini Bani Israel membawa ketenangan dan kemakmuran telah direbut oleh musuh yang menindas dan menguasai wilayah mereka. Beberapa hari kemudian, tanda itu terbukti. Malaikat membawa tabut itu dan menunjukkannya pada Bani Israel. Tolut kemudian terbukti sebagai raja Bani Israel. Tanda pasti bahwa dia akan menjadi raja adalah ketika tabut kembali kepadamu. Tabut itu berisi ketenangan dari Tuhanmu dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun. Jihad dimulai. Dengan cepat, Tolut menghimpun kekuatan Bani Israel untuk melawan kelompok penindas yang dipimpin oleh Jalut. Talut memilih 80.000 pemuda sebagai prajuritnya yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap. Mereka berangkat untuk melawan pasukan Jalut, namun perjalanan mereka melintasi gurun yang membuat mereka sangat lelah dan merasa sangat haus. Di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji pasukan Talut dengan sebuah sungai yang mengalir. Sebagai seorang komandan, Talut telah memberikan peringatan kepada prajuritnya untuk tidak meminum air sungai tersebut kecuali hanya secuil tangan saja untuk menghilangkan rasa haus. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar menguji kalian dengan sungai. Setiap orang yang meminum air dari sungai itu tidak akan menemani saya, katanya. Namun, keinginan yang berlebihan menguasai kebanyakan tentara Talut. Mereka melanggar perintah pemimpin dengan minum air sungai sebanyak-banyaknya. Dari total 70.000 personel, hanya sekitar 300 orang yang mengikuti instruksi. Mereka terdiri dari orang-orang yang taat. Salah satunya adalah Daud, yang pada saat itu belum diangkat sebagai nabi. Dengan berat hati, Talut melanjutkan perjalanan hanya dengan 300 prajurit. Mereka yang telah rakus meminum air sebanyak-banyaknya menjadi pucat dan takut berperang. Dengan pasukan kecil, para pejuang maju berperang melawan bala tentara Jalut yang besar dan kuat. Di bawah pimpinan Talut, pasukan itu berdoa agar diberikan kesabaran dan kemenangan. Ya Allah kami, berikanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah pendirian kami dan bantulah kami melawan orang-orang kafir. Demikianlah doa mereka. Dengan kehendak Allah, Talut dan pengikutnya berhasil meraih kemenangan. Jalut dan kelompoknya pun binasa. Akan tetapi, bukan Talut yang sukses membunuh Jalut. Daudlah yang berhasil melakukannya. Diceritakan, Daud muda berperang melawan Jalut dengan menggunakan ketapel sebagai senjata yang selalu dibawanya. Sebanyak 3 buah batu dilemparkan ke arah kepala Jalut sehingga mengakibatkan kematian baginya. Naiknya Daud. Sebelumnya, Talut telah berkomitmen bahwa siapapun yang berhasil membunuh Jalut akan dinikahkan dengan putrinya dan diberi separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Daud kemudian mendapat keuntungan dari hadiah ini. Ketika Daud mencapai usia 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Daud naik menjadi raja Bani Israel menggantikan posisi Talut. Selain itu, Allah juga mengangkatnya sebagai nabi dan rasul serta menurunkan kitab suci Zabur kepadanya. Kisah Samuel, Talut, Jalut, dan Daud dijelaskan dalam ayat 246 hingga 251 dari surah Al-Baqarah dalam Al-Quran.